Kekuatan dalam kesulitan. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Habakuk 3 ayat 17. Sahabat Iktus, krisis global sedang melanda dunia pada saat ini. Kesulitan hidup dialami bukan hanya untuk melawan virus, tetapi juga dampak yang diakibatkan olehnya. Banyak orang mengalami keadaan tertekan karena semua perencanaan untuk peningkatan hidup ternyata gagal, dan bahkan tidak sedikit yang kehilangan penghasilan, pekerjaan, bahkan kehilangan orang-orang yang dikasihi, sehingga kita benar-benar berada dalam keadaan yang sangat sulit. Namun lihatlah, fenomena baru mulai terlihat di masa krisis ini, yaitu orang mulai mencari Tuhan. Habakuk adalah seorang nabi yang dipanggil Tuhan untuk menyampaikan berita penghukuman kepada umat Tuhan. Tuhan mengizinkan penghukuman dijalankan oleh orang Kasdim, pasal 1 ayat 5-11, dengan maksud baik bagi umatnya. Kesulitan hidup membuat umat Tuhan mencari dan mengandalkan Tuhan. Melalui renungan firman Tuhan ini, kita dapat menjadi pribadi yang tetap kuat dalam kesulitan dengan memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, bentuk-bentuk kesulitan. Ayat 17 menjelaskan dua bentuk kesulitan. Pertama, apa yang diharapkan tidak terjadi. Orang mengusahakan dan memelihara pohon ara, pohon anggur, pohon zaitun, serta ladang-ladang agar dapat menghasilkan. Namun kesulitan akan terjadi bila segala sesuatu yang telah direncanakan, diusahakan, dan diharapkan berhasil, ternyata keberhasilan tidak terwujud atau gagal. Kedua, apa yang dimiliki diambil atau hilang. Kambing domba di dalam kurungan dan lembu sapi di dalam kandang yang terhalau menunjukkan kesulitan yang terjadi karena kehilangan apa yang dimiliki. Hal ini tentulah lebih sulit daripada hal pertama tadi. Yang kedua, cara memperoleh kekuatan dalam kesulitan. Siapakah orang yang dapat tetap kuat dalam kesulitan? Perhatikan ayat 18 dan ayat 19. Pertama, orang yang tinggal di dalam Tuhan. Hal ini mengungkapkan tentang dasar kehidupan Kristen, yakni pertobatan atau kelahiran baru. Seorang yang telah mengalami pembaharuan dalam Tuhan memiliki kepastian akan kehidupan kekal di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Inilah pengharapan dan sukacita terbesar yang melebihi setiap kesulitan yang dialami. Kedua, orang yang mengandalkan Tuhan. Allah Tuhanku itulah kekuatanku, merupakan sebuah komitmen hanya untuk mengandalkan Allah saja. Bandingkan Yeremia 17 ayat 5 ayat 8. Orang yang mengandalkan Tuhan tidak mencari alternatif pertolongan di luar Tuhan dalam kesulitan. Yang ketiga, kekuatan dalam kesulitan. Apa akibatnya bagi orang-orang yang tinggal dalam Tuhan dan mengandalkan Tuhan? Ia mengalami sukacita di tengah kesulitan. Ayat 18. Kata bersorak-sorak dan beria-ria menunjukkan sukacita yang terus-menerus keluar dari dalam hati. Inilah sukacita yang tidak bergantung pada situasi dan kondisi. Saat segala sesuatu berjalan lancar ataupun dalam kesulitan, sukacita kita tetap melimpah. Ia tetap berdiri di tengah kesulitan. Ayat 19b. Tidak mudah bagi seekor rusa untuk tetap berjejak di atas bukit. Demikian digambarkan seorang yang mendapat kekuatan dari Tuhan. Ia membuat kita tetap berdiri teguh di tengah-tengah kesulitan, tidak mudah terombang-ambing, bahkan tidak dibiarkannya jatuh sampai tergeletak. Sahabat Iktus, pertanyaan yang sering kali muncul di masa seperti ini adalah, di mana Tuhan dalam kesulitan ini? Seakan Tuhan bersembunyi dan tidak bertindak untuk segera menolong. Sementara korban terus berjatuhan, krisis ekonomi melanda semua kalangan, jeritan kebutuhan bahan pokok semakin keras terdengar. Bukan itu. Mata kita tidak boleh tertuju pada masalah, tetapi kepada Allah kekuatanku. Di tengah kesulitan ini, saya belajar untuk tetap tinggal di dalam Tuhan dengan memperbaiki kehidupan rohani saya, menata saat teduh dan jam doa saya. Saya memilih untuk tidak terpaku meratapi semua kesulitan, tetapi memandang kesulitan dengan mata iman,
bahwa Allah tidak akan membiarkan kakiku goyah. Dengan berpegang pada firman Tuhan, saya akan menjalani masa sulit ini dengan sukacita kemenangan. Sahabat Titus yang dikasihi Tuhan, kesulitan apa yang saya alami saat ini? Bagaimana cara saya untuk tetap kuat dalam kesulitan? Kekuatan yang seperti apakah yang saya dapatkan dari Tuhan di tengah kesulitan ini? Ya Tuhan Yesus, hanya kepadamu saya berseru menantikan pertolongan. Saya menyadari bahwa saya tidak bisa mengubah keadaan ini, namun saya bisa mengubah respon saya terhadap kesulitan yang saya alami. Saya tidak mau menghabiskan waktu untuk melihat masalah menjadi semakin besar, tetapi saya rindu menikmati setiap waktu bersama Tuhan dan mendapat kekuatan yang semakin besar menghadapi situasi sulit ini. Kekuatan dalam kesulitan yang saya dapatkan darimu akan saya ceritakan kepada semua orang, sehingga mereka mengenalmu Yesus, penyelamatku. Pakai saya menjadi berkat di tengah krisis ini. Amin. Tuhan tidak selalu menghindarkan kita dari kesulitan, tetapi Ia pasti memberi kekuatan untuk melewatinya. Kristuslah yang harus